Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizi Ahmad Agim dengan NIM 25020101024. Di sini saya izin memaparkan sedikit tentang makalah hasil kelompok yang dibuat oleh kelompok 6 yang berjudul Peran E-commerce dalam Pertumbuhan Bisnis di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dalam 2 dekade terakhir telah mengubah pola bisnis global, termasuk di Indonesia. Kemudian salah satu bentuk perubahan yang paling signifikan yaitu munculnya e-commerce itu sendiri, yang dimana yaitu aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. E-commerce tidak hanya menjadi sarana transaksi, tetapi juga mengubah cara perusahaan beroperasi, memasarkan produk, dan berinteraksi dengan konsumen. Dalam konteks Indonesia, e-commerce telah menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis, terutama di sektor usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Menurut penelitian Mamarista Gunawan dan Christina di tahun 2023, di dalam jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi, penggunaan e-commerce secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan UMKM, baik dari sisi penjualan, efisiensi biaya, maupun jangkauan pasar. Studi tersebut melibatkan 157 pelaku UMKM dan menemukan bahwasannya penggunaan platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada ataupun marketplace Facebook berkontribusi terhadap peningkatan omset lebih dari 35% dalam setahun. Kemudian kita akan membahas perkembangan e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri dalam 1 dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia di tahun 2023, nilai transaksi e-commerce nasional mencapai dengan 46 triliun rupiah pada tahun 2022. Kemudian meningkat hampir 18% dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menetapkan Indonesia sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara, bahkan mengungguli Thailand dan juga Malaysia. Faktor utama yang mempercepat pertumbuhan antara lain yaitu pasar yang luas, efisiensi distribusi, dan juga variasi layanan. Dalam sebuah penelitian oleh Prasetyo dan Kurniawan di tahun 2022, dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital Indonesia, mereka menyebutkan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh 3 faktor utama. Yang pertama, peningkatan penetrasi internet, yang dimana lebih dari 77% penduduk Indonesia itu sendiri telah terhubung ke internet pada tahun 2023. Yang kedua, pertumbuhan kelas menengah dan perubahan gaya hidup digital. Dan yang ketiga, dukungan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi digital, seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan juga program UMKM Go Digital. Selain itu, Santoso dan Nurani di tahun 2021 dalam jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, mereka menemukan bahwasannya tingkat kepercayaan konsumen terhadap transaksi online meningkat signifikan seiring dengan penetapan sistem pembayaran digital seperti KRIS, e-wallet, dan mobile banking. Maka hal ini membuat konsumen lebih nyaman dan loyal terhadap platform daring. Dengan demikian, e-commerce tidak lagi hanya menjadi pelengkap aktivitas bisnis, tetapi sudah menjadi tulang punggung dalam sistem distribusi modern di Indonesia. Bahkan menurut McKinsey dan Company di tahun 2023, dalam sektor digital Indonesia diproyeksikan menyumbang lebih dari 18% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Pada tahun 2025, tren digitalisasi tetap berlanjut. Kemudian topik selanjutnya yaitu peran e-commerce terhadap pertumbuhan bisnis dan UMKM. E-commerce berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan bisnis, khususnya bagi sektor UMKM yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia, yang dimana lebih dari 97% unit usaha. Kemudian dalam penelitian Mamarista Gunawan dan Christina di tahun 2023 di dalam jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi, mereka menyatakan bahwa adopsi e-commerce meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan mengurangi biaya promosi. Studi tersebut melibatkan 157 pelaku UMKM di Surabaya dan hasilnya menunjukkan adanya peningkatan omset rata-rata 35,8% setelah mereka mengadopsi platform digital seperti Tokopedia dan juga Shopee.
Hal serupa ditemukan oleh Magfiro dan Baduri di tahun 2022 dalam Journal of Accounting Universitas Udayana yang menyebutkan bahwa e-commerce memiliki efek mediasi signifikan antara literasi dan juga kinerja keuangan UMKM. Artinya, UMKM dengan kemampuan digital yang baik dapat memanfaatkan e-commerce dan meningkatkan pendapatan dan juga memperluas jaringan pelanggan. Dalam konteks makro, hasil studi OECD di tahun 2022, mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce berkontribusi langsung terhadap pencapaian lapangan kerja baru di sektor logistik, dan juga teknologi informasi dan juga jasa pembayaran. Efek domino ini menciptakan ekosistem digital yang dinamis dan memperkuat daya saing nasional. Kemudian dalam perihal ini ada sebuah dampak yang mempengaruhi ekonomi dan juga sosial e-commerce. Dampak tersebut adalah ketika diambil dari perspektif ekonomi, e-commerce berperan dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, menurunkan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, serta mendorong motivasi dalam rantai pasok. Di mana dalam penelitian Sari dan Wibowo di tahun 2023, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, mereka menyatakan bahwa digitalisasi melalui e-commerce meningkatkan efisiensi hingga 27% dalam rantai pasok karena mengurangi biaya operasional dan juga waktu distribusi. Dari sisi sosial, e-commerce membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit untuk mengakses pasar. Kemudian di penelitian Utami dan Rahmawati di tahun 2023 dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi Digital menunjukkan bahwa e-commerce membantu perempuan wirausaha memperoleh pendapatan tambahan dan juga memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Selain itu, e-commerce juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi inklusif. Menurut World Bank di tahun 2023, setiap kenaikan 10% presentasi e-commerce dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 2,3%. Hal ini sejalan dengan temuan Asian Development Bank di tahun 2023 bahwa digitalisasi membuka lapangan kerja baru dan juga memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat. Kemudian kesimpulannya, e-commerce memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan bisnis di Indonesia, terutama bagi sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional di Indonesia. Dari sisi ekonomi, e-commerce memperluas akses pasar, menurunkan biaya operasional, dan juga meningkatkan efisiensi distribusi produk. Kemudian dari sisi sosial, e-commerce berkontribusi sebagai inklusi ekonomi. Dan dari sisi kebijakan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta Kominfo, mereka telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempercepat transformasi digital nasional. Program seperti UMKM Go Digital dan juga Digital Talent Scholarship menjadi bukti bahwasannya pemerintah berperan aktif dan membangun ekosistem e-commerce yang inklusif. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.